Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu banyak aturan-aturan, banyak larangan-larangan, sehingga membebani terhadap umatnya. Seperti itu pemikiran yang salah. Allah itu tidak membebani dan tidak banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang mana yang dimaksud sehingga banyak sekali aturan-aturan dan banyak sekali larangan-larangan? Tidak. Cuma perintahnya itu dalam Islam itu kan cuma satu, yaitu bagaimana caranya kita menjadi manusia itu menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Artinya yang diinginkan adalah menjadi manusia yang baik. Kemudian larangan-larangan apa sebenarnya yang banyak dilarang? Tidak. Cuma kita diminta agar jangan maksiat yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu saja. Terus banyaknya di mana? Tidak banyak. Yang diharapkan cuma menjadi manusia yang baik. Artinya kalau menjadi manusia yang baik itu adalah tidak melakukan suatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kok dibilang banyak itu ya dari mana yang banyak? Itu kan tidak. Jadi pemikiran-pemikiran yang salah terkadang yang membuatnya dirinya merasa terbebani ketika memeluk agama Islam. Sebenarnya tidak. Tapi Allah juga tidak memaksakan karena manusia sudah diberi akal. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang sehat agar berpikir jernih. Kalau yang menciptakan kemudian memberikan suatu aturan, itu tentunya untuk kebaikan makhluknya, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau itu melanggar tentunya adalah kalau melanggar artinya akan merasa kerugian dirinya sendiri. Karena apa? Karena yang mengerti kita sebagai manusia adalah yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aturannya jadi manusia adalah sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan suatu kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Itu saja. Nah, itu perintah dan larangan. Perintahnya adalah melaksanakan perintah dan jauhi segala yang dilarang. Itu saja. Kemudian jangan terlalu banyak bertanya kemudian apa saja yang dilarang. Tentunya yang dilarang itu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kan seperti itu. Dan perintah itu adalah perintah itu agar kita begitu melaksanakan ya untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Meskipun kita tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Terus kalau kita tidak menyembah Allah, terus kita ini mau bergantung kepada siapa? Toh yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Nantinya yang kekal itu adalah di akhirat. Yang paling lama itu di akhirat. Dan pemilik dunia, pemilik akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita meninggal dunia kemudian di akhirat kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak mengikuti perintahnya, kemudian nantinya bersama siapa? Mau bertemu siapa? Allah itu tidak mau menyiksa makhluknya, tidak mau. Allah itu menyediakan surga untuk makhluknya. Jadi perlu dicatat bahwa Allah itu menyediakan surga untuk makhluknya. Makanya perintahnya agar melakukan suatu kebaikan. Jadi kalau Allah memerintahkan suatu kebaikan, kok dia manusia itu adalah tidak melakukan suatu kebaikan, kemudian dia melakukan suatu kemaksiatan, artinya dia tidak suka masuk surga yang diperintahkan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah, yaitu surga yang begitu luar biasa nikmatnya. Tapi memilihnya adalah masuk ke yang lain, yaitu neraka. Allah itu tidak ingin makhluknya itu masuk ke neraka. Jadi makhluknya itu, manusia ini, diperintahkan oleh Allah agar masuk surga. Begitu juga Nabiullah Muhammad SAW inginnya semua umatnya itu masuk surga. Nah, kalau sudah diperintahkan agar masuk surga, Allah menginginkan masuk surga, terus kalau nggak mau ya gimana? Kan nggak dipaksakan memang. Kalau nggak mau kok dipaksa. Jadi yang masuk surga itu yang mau saja. Ya kalau misalkan Anda tidak mau masuk surga, itu kan terserah Anda. Kan sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan. Dalam beragama itu, mau beragama Islam atau tidak, mau nyembah Allah atau tidak, mau ngaku Nabi Muhammad atau tidak, itu terserah. Yang penting kalau menyembah Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi kita adalah ya masuk surga, dan mengikuti sunnah-sunnahnya masuk surga. Hadiahnya adalah surga yang nikmatnya yang tiada, yang nikmatnya luar biasa. Tapi kalau tidak suka, ya mau diapakan lagi, namanya juga tidak suka, ya kan? Nah, itu yang harus kita dengarkan, simak baik-baik. Tidak ribet dalam Islam, itu simpel saja. Jadi maka jangan dibuat ribet. Allah cuma memerintahkan menjadi baik, jangan melakukan suatu hal yang buruk. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.